Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Setelah surga diciptakan oleh Allah, Allah berfirman kepada surga, "Wahai surga, berkatalah kamu." Sebelum surga berkata, surga merasa bahwa di dalam dirinya terdapat banyak sekali kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan surga tahu bahwa kenikmatan yang ada dalam dirinya akan dirasakan oleh orang-orang iman, khusus hanya untuk orang-orang iman. Akhirnya surga berkata, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Surat Al-Mu'minun ayat pertama. Orang iman yang dimaksud ini adalah orang-orang iman yang memiliki ciri-ciri. Di antaranya adalah di dalam ayat 4 surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, "Allazinahum lizzakati fa'ilun." Orang-orang iman itu adalah orang-orang yang mengerjakan zakat atau menunaikan zakat. Zakat itu sendiri merupakan rukun Islam, salah satu dari rukun Islam dari 5 rukun Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda yang termaktub dalam Sahih Bukhari, "Buniyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamas shalah, wa ita'az zakah, wa shaumi Ramadan, wahijul bait man istata'a ilaihi sabila." Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, penyaksian bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad hamba Allah dan Rasul Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Kita akan bahas poin yang menunaikan zakat. Zakat itu ada banyak macamnya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal atau zakat harta, meliputi uang, emas, perak. Ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan. Untuk zakat fitrah, kita biasa memberikannya setiap tahun di bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Itu untuk membersihkan diri kita dari kejelekan-kejelekan, terutama dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Kita akan sedikit bahas tentang zakat mal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi orang-orang iman untuk mengeluarkan zakat mal, ya. Karena tidak semua orang itu wajib mengeluarkan zakat mal. Ketika orang iman sudah memiliki harta dan harta itu nisab, dan juga harta tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun atau istilahnya sudah haul, ya. Jadi sudah nisab dan sudah haul, maka harus dikeluarkan zakat malnya. Untuk nisabnya zakat emas, ya. Zakat mal kita ambil emas. Emas itu nisabnya adalah 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Berarti 20 dinar adalah 85 gram emas. Artinya ketika orang iman sudah memiliki emas sebanyak 85 gram emas dan sudah dia miliki selama 1 tahun, berarti dia harus mengeluarkan zakat mal, yaitu zakat emasnya. Yang dikeluarkan adalah 2,5%, ya. Begitu pula dengan uang. Jika dia memiliki uang senilai 85 gram emas dan sudah dia miliki selama 1 tahun, maka dia harus keluarkan 2,5%-nya. Begitu pula dengan zakat tijarah, zakat perdagangan. Dimulai dia berdagang, kemudian berjalan 1 tahun, dihitung harta barang dagangannya, kemudian modalnya, uang kasnya, piutang dagang. Setelah ditotal, jika jumlahnya itu adalah senilai 85 gram emas dan sudah berjalan selama 1 tahun, maka harus dikeluarkan 2,5%-nya untuk zakat. Itu zakat emas, ya. Untuk zakat perak, pengaliannya sama, penghitungannya sama.
Sekarang kita akan bahas juga tentang zakat pertanian. Untuk zakat pertanian, ini yang dikeluarkan adalah tanaman jenis jenis makanan pokok, ya. Tanaman jenis makanan pokok yang bisa disimpan lama atau awet disimpan lama, seperti padi, jagung, kurma, gandum, dan lain-lain. Dan zakatnya dikeluarkan ketika panen. Ya, Allah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasodi. Datangkanlah haknya tanaman ketika hari panen. Adapun yang dikeluarkan adalah tergantung dari penyiramannya. Jika tanaman tersebut disiram dengan menggunakan air hujan atau air sungai yang dialirkan ke tanaman tersebut, artinya tidak menggunakan modal dan tidak ada tenaga yang dikeluarkan untuk menyiram tanaman, maka ketika panen keluarkan 10%. Namun jika pengairannya menggunakan modal, menggunakan mesin diesel contohnya, atau dengan menggunakan tenaga hewan, kemudian dia siram tanamannya, maka ketika panen dikeluarkan zakatnya 5%. Dengan catatan jika panennya nisab. Nisabnya zakat pertanian adalah 5 wasak. 1 wasak itu sama dengan 60 sok, ya, berarti total adalah 300 sok, ya, 300 sok. 1 sok itu 2,7 kg. Berarti total kilogramnya adalah 810 kg. Demikian itu adalah penjelasan tentang zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Artinya, orang yang sudah wajib menunaikan zakat, jika tidak mengeluarkan zakat, maka Islamnya tidak sempurna. Ketika Islam tidak sempurna, maka dia akan memiliki masalah besar ketika nanti di yaumul akhir. Dia akan bermasalah untuk masuk ke dalam surga karena Islamnya cacat. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah, Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang engkau laksanakan di awal kepemimpinanmu?" Abu Bakar berkata, "Saya akan melihat tentang orang-orang Islam yang zakat. Jika dia tidak menyetorkan zakat kepada saya, sedangkan dia ketika zaman Rasulullah SAW menyetorkan zakat, maka dia akan saya perangi." Karena berarti di zaman kekhalifahan Abu Bakar, ketika dia tidak mengeluarkan zakat, berarti Islamnya tidak sempurna. Orang yang tidak zakat, Islamnya tidak sempurna, berarti sama dengan orang kafir. Nah, tentunya kita tidak mau kita sudah merasa diri kita Islam, tapi ternyata bagi Allah kita bukan orang Islam karena kita lalai dalam menunaikan zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 35 Allah berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Pada harinya emas mereka, harta mereka dipanaskan di dalam api neraka. Setelah dipanaskan, ditempelkan di lambung mereka, di kening mereka, di punggung mereka, sambil malaikat berkata, "Ini adalah sesuatu yang kamu simpan di dunia, tidak kamu keluarkan zakatnya. Rasakanlah sesuatu yang kamu simpan di dunia, tidak kamu keluarkan zakatnya." Subhanallah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita tidak ingin hal tersebut terjadi pada diri kita atau keluarga kita. Oleh sebab itu, wahai saudaraku, saya mengajak kita semuanya, mari sempurnakan Islam kita dengan mengerjakan 5 rukun Islam secara sempurna, termasuk zakat. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.